Keberadaan hewan-hewan di sekitar manusia adalah sesuatu hal yang wajar. Tapi apa yang terjadi jika hewan-hewan ini datang dalam jumlah yang sangat banyak? Terlebih lagi, kawanan hewan tersebut adalah hewan liar, seperti serangga atau hewan berbisa. Hal ini tentu saja bisa sangat merugikan, bahkan bisa membahayakan manusia. Dan pemirsa, kami telah merangkum beberapa serangan hewan tersebut dalam 7 serbuan hewan menggemparkan versi On The Spot. Seorang warga London terkejut saat menemukan seekor hewan pengerat berukuran 40 hingga 46 cm berada di kediamannya. Rupanya hal ini tak hanya terjadi di rumahnya saja. Petugas pengendali hama mengumumkan bahwa wabah tikus mutan telah terjadi di seluruh Inggris. Tikus-tikus mutan ini berukuran 2 kali tikus normal dan tidak bisa dibunuh dengan cara-cara tradisional. Dan tak hanya di Inggris, kemunculan tikus raksasa juga terjadi di Skotlandia. Asosiasi Pengendalian Hama Inggris menyampaikan bahwa jumlah tikus bertambah 15% setiap tahunnya. Ukuran tikus-tikus di Inggris menjadi semakin besar dan kuat. Pada tahun depan, jumlah tikus yang disebut super rats atau tikus super ini diramalkan akan mengalahkan jumlah manusia dengan perbandingan 2:1. Sebuah tes genetik yang dilakukan di Huddersfield University menunjukkan tikus-tikus ini telah mengalami mutasi yang membuat mereka dapat bertahan dari racun-racun yang ada saat ini. (8 Mei 2012 lalu, kawanan laba-laba beracun menyerbu kota Sadia di negara bagian Assam, India. Saat itu warga kota yang sedang merayakan sebuah hari besar Hindu panik mendapati kerumunan laba-laba yang tiba-tiba muncul dan menyerang mereka. Beberapa hari setelah insiden ini, 2 pria Purnakanta Buragohain dan seorang bocah yang namanya tak diketahui dikabarkan tewas. Sementara puluhan orang berobat ke rumah sakit dengan keluhan sama, yaitu digigit laba-laba dengan beberapa di antaranya harus dirawat di rumah sakit. Sebagian besar mengeluhkan rasa sakit yang luar biasa dan perasaan mual setelah digigit oleh laba-laba tersebut. Bahkan 1 minggu pasca serangan tersebut, bagian tubuh yang tergigit masih menghitam dan bengkak. Tak hanya warga, pemerintah setempat juga panik dan sedang mempertimbangkan untuk menyemprot seluruh kota dengan insektisida. Tim ahli hewan kemudian datang ke Sadia untuk mengidentifikasi jenis laba-laba dan mengukur tingkat racun bisa laba-laba tersebut. Beberapa ahli punya praduga masing-masing. Ada yang mengira hewan ini adalah tarantula, laba-laba jenis black wishbone, atau funnel web. Di Indonesia, akhir Februari 2015 lalu, serangan ulat bulu terus melanda sebuah pemukiman di Surabaya, Jawa Timur. Akibat serangan ini, banyak warga menderita gatal-gatal. Serangan ulat bulu ini ditemukan di sebuah lahan kosong di kawasan Jalan Kedinding Lor, Gang Flamboyan, Surabaya. Disinilah ribuan ulat bulu bersarang. Ulat-ulat ini merayap dari pohon ke pohon dan merambat hingga ke dinding rumah warga. Petugas Dinas Pertanian Kota Surabaya harus bekerja keras guna membasmi ulat dengan semprotan bahan kimia. Untuk mengurangi kian banyaknya ulat, warga memutuskan untuk menebangi pohon yang menjadi sarang ulat bulu agar tak terus berkembang. September 2013 silam, ribuan jangkrik terlihat mengerumuni berbagai tempat di negara bagian Oklahoma, Amerika Serikat selama 2 bulan lebih. Jangkrik-jangkrik ini terlihat mengerubungi jalan-jalan, fasilitas-fasilitas publik, bahkan rumah-rumah penduduk. Karena kesal, sebagian warga akhirnya sengaja membunuh ribuan jangkrik ini dengan menginjaknya atau menggunakan cairan kimia. Sayang, tindakan ini keliru, karena aksi ini justru mengundang para jangkrik lainnya untuk memakan bangkai rekannya sendiri. Selain itu, warga juga mengeluhkan bau yang tidak sedap tercium dari bangkai-bangkai jangkrik itu.
Mereka mengatakan baunya seperti daging busuk. Menurut para ahli, banyaknya jangkrik mengerubungi Oklahoma dipicu oleh faktor cuaca. Sebab dalam beberapa bulan terakhir, Oklahoma sedang dilanda musim kemarau. Kemarau panjang yang melanda Banyumas 2012 silam membuat kawanan monyet ekor panjang nekat turun ke pemukiman penduduk. Mereka bahkan tidak takut berada di pekarangan atau naik ke atap rumah warga untuk mencari makan. Ratusan monyet ini adalah penghuni hutan wisata Masjid Saka Tunggal yang letaknya tak jauh dari pemukiman warga. Namun sejak kemarau panjang melanda Banyumas dan hutan tempat tinggal mereka mengering, keadaan ini membuat monyet-monyet kelaparan. Meski tak menyerang dan melukai warga, perilaku kawanan monyet ini membuat warga resah. Gerombolan monyet ini merusak genteng rumah warga, bahkan salah satu bangunan toko milik warga mengalami rusak cukup parah. Hampir seluruh genteng dan plafon bangunan hancur. Tak hanya itu, seluruh isi toko pun ludes diserbu gerombolan monyet tersebut. Selain rumah, kawanan monyet ini juga mengincar tanaman kebun warga. Untuk menghindari kerusakan yang lebih parah, warga pun kemudian berjaga-jaga dan selalu menutup pintu rumah. Dua tahun silam, sebuah kota di selatan Irak mengalami kondisi darurat saat pemukiman warga diserbu oleh ratusan ular berbisa. Karena peristiwa ini, 60 orang diperkirakan meninggal dunia karena gigitan ular. Ular-ular berbisa ini mencari tempat dingin untuk hidup lantaran meningkatnya suhu cuaca di sini. Sebagian banyak memilih untuk meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Mereka khawatir korban akan terus bertambah jika mereka terus bertahan di kota tersebut. Warga juga mengeluh kurangnya bantuan pemerintah yang belum menyediakan obat-obatan yang diperlukan demi menangani luka akibat gigitan ular. Ribuan ekor kalajengking serbu kota Aparecida, Brazil pada 1991 silam. Serangga berbisa ini ditemukan hampir di seluruh wilayah kota tersebut. Di tempat ibadah, jalan raya, taman, bahkan di dalam rumah. Para penduduk harus ekstra hati-hati akan keberadaan serangga ini. Lebih dari 15 orang dilaporkan digigit oleh kalajengking ini dan 2 orang anak dilaporkan meninggal dunia karena digigit kalajengking. Sengatannya dikatakan sangat menyakitkan dan terkadang mematikan. Ilmuwan setempat berusaha menganalisa mengapa kalajengking ini datang dengan jumlah yang luar biasa banyak. Para penduduk pun mengaku ketakutan. Mereka harus ekstra hati-hati dan memeriksa pakaian serta sepatu yang akan mereka kenakan. Beberapa di antaranya juga berusaha untuk menangkap serangga tersebut. Namun berbagai upaya yang dilakukan rupanya sia-sia. Cepatnya reproduksi kalajengking membuatnya jumlahnya kian bertambah. Hingga pemerintah daerah setempat memiliki cara yang sangat unik untuk membasmi mereka, yaitu dengan melepaskan ratusan ekor ayam. Ayam-ayam ini diharapkan akan dapat menekan jumlah kalajengking hingga tak terus bertambah. Pemirsa, itulah ketujuh serbuan hewan menggemparkan versi On The Spot.